Shalom, berjumpa lagi dalam Dufan atau Dunia Firman. Kali ini saya dengan Pastor Kukuh akan membahas tentang cloning manusia. Cloning artinya diklon, difotokopi, dibuat sama, menciptakan sesuatu yang identik dengan yang sebelumnya. Cloning. Saudara, hari-hari ini sedang ramai juga di Indonesia itu bahwa mantan presiden Indonesia, yaitu mantan presiden Indonesia yang sebelumnya yaitu Bapak Joko Widodo atau Jokowi, itu banyak yang berkata bahwa ini bukan Jokowi yang asli. Itu cloningannya. Lalu dilihat, di zoom, di foto, di video, semua dari habitnya, dari jalannya. Kemarin katanya waktu diundang ulang tahun kemerdekaan oleh presiden itu katanya sepatunya itu kebalik gitu kan. Di shooting, di zoom. Lalu tai lalatnya dulu di sini, sekarang di sini, lalu bentuk telinga, mata, bibir, gigi, semuanya dilihat. Dan kenapa tidak seperti dulu? Bahkan ada yang berkata bahwa Pak Jokowi sudah meninggal tahun 2023, yang sekarang ada adalah cloningnya. Saya tidak berbicara ke arah politik, saudara, tetapi saya mau bicara tentang cloning manusia ini. Karena ada banyak konspirasi di dunia ini, seperti Presiden Amerika sebelumnya Joe Biden itu juga yang muncul dianggap itu cloningnya. Karena ada beberapa yang berbeda dari gigi, mata, telinga, dan sebagainya. Kemudian juga gerak-gerik Presiden Jokowi pada waktu itu masih menjabat tahun 2023 itu kalau bahwa beberapa acara di akhir-akhir itu kenapa ditampilkan hanya videonya, jarang muncul, diwakilkan dan sebagainya. Sehingga muncul banyak pendapat bahwa ini bukan yang asli, tetapi cloningan. Sehingga dikatakan bahwa Pak Jokowi sudah nggak ada, yang ini adalah fotokopinya atau orang lain yang memakai masker kah, memakai mask, atau ini cloningnya. Ada yang berkata bahwa oh ini kan sakit dan sebagainya. Ya, apa sih cloning itu? Dan apa kata Alkitab? Cloning itu adalah proses menciptakan manusia yang baru, yang identik secara genetik dengan manusia yang lama, yang di-copy itu, atau manusia yang lain. Teknologi ini meniru struktur DNA seseorang untuk membuat salinan yang identik. Di mana ada cloning yang bertujuan menghasilkan manusia baru, reproduktif, ada yang terapeutik, yaitu untuk menciptakan jaringan organ guna untuk keperluan medis. Nah, tapi juga ada yang dipakai untuk sebuah rencana, untuk melindungi yang asli, dimunculkan fotokopinya atau ciptaannya atau cloningnya. Atau yang kedua mungkin untuk trik-trik strategi tertentu, baik itu politik, dagang, keperluan yang lain, bisnis. Nah, sehingga cloning ini juga tujuannya kalau manusia itu terbatas oleh kesehatan, kemudian sudah tidak dapat melanjutkan hidup, lalu cloningnya ini dapat dimunculkan atau dihidupkan kembali, sehingga masih tetap eksis, hadir di hadapannya. Nah, masalahnya bagaimana etika dan pandangannya secara biotek. Etikanya, apakah ini benar orang itu bahwa ada di situ? Apakah ini pantas? Nah, menurut lembaga etika dan agama, tentunya cloning manusia itu dianggap melanggar martabat manusia. Karena manusia yang sesungguhnya itu sudah nggak ada. Yang ada adalah hasil ciptaan secara teknologi, diciptakan mirip semuanya. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa 100% mirip. Dan itu juga bertentangan dengan kehendak Tuhan. Diciptakan lagi yang baru, padahal manusianya sudah mati. Bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, di dalam Kejadian pasal yang
pertama ayat 27 dikatakan, maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya, dalam citra Elohim, in the likeness of God, mereka diciptakannya laki-laki dan perempuan. Tuhan itu menciptakan manusia, pria dan wanita itu in the likeness of God, segambar serupa dengan Tuhan. Manusia itu bisa membuat cloning manusia. Nah, kalau manusia kan tidak bisa menciptakan seperti Tuhan, tetapi melalui teknologi yang ada, ilmu pengetahuan. Nah, kalau manusia bisa menciptakan manusia melalui cloning, berarti tidak in the likeness of God, tidak serupa segambar dengan Tuhan. Meskipun suara mirip, karakter mirip, semuanya mirip, pengetahuannya juga mirip, memorinya, ingatannya, tetapi tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan manusia. Yang pertama, yang kedua tidak biblikal, tidak sesuai dengan Alkitab. Cloning adalah suatu perkembangan teknologi, tapi tidak bisa menggantikan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang berfungsi untuk kemuliaan Tuhan dan untuk tujuan dan rencana Tuhan yang mulia. Mungkin manusia yang di-cloning itu adalah bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan, tetapi mereka tidak punya namanya spirit, roh. Sebab ketika manusia diciptakan, itu di dalam Kejadian pasal yang pertama, Kejadian pasal yang kedua, ketika manusia diciptakan itu, Tuhan membentuk mereka dan Tuhan itu menghembuskan nafasnya. Ketika dihembuskan, manusia itu menjadi hidup. Itu adalah the breath of life-nya Tuhan. Nafas hidup. Sehingga kemudian manusia itu menjadi the living soul. Jiwa yang hidup atau makhluk hidup. Menjadi makhluk yang hidup. Hidupnya bukan karena sebuah pengetahuan teknologi, tetapi karena the breath of life daripada Tuhan. Daripada Tuhan itu menghembuskan nafasnya. Nah, maka dari itu ketika Tuhan mengembuskan nafas, kemudian manusia itu hidup, berarti itu kan bukan sebuah pengetahuan teknologi saja. Dengan teknologi bisa hidup, apalagi hari ini ada AI. Namun Tuhan menciptakan manusia itu, dihembuskan nafasnya sehingga manusia itu bisa menjadi hidup, itu kan berarti ada roh Tuhan, nafasnya Tuhan. Manusia ketika mati, roh itu kembali kepada yang menciptakannya. Tubuhnya dari debu kembali kepada debu, jiwanya beristirahat. Roh kembali kepada yang menciptakannya. Karena apa? Itu nafas Tuhan. Dan dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah, lalu ia menghembuskan nafas ke dalam nafas kehidupan. Jadi Tuhan itu dia breathe into his nostril the breath of life, nafas hidup, dan manusia itu menjadi makhluk hidup, and man became a living soul karena breath of life. Jadi cloning manusia itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan, bahwa manusia itu di dalamnya ada breath of life-nya Tuhan. Meskipun karakter mirip, jiwa, perasaan, emosi, pengetahuan otaknya, semua mirip, fisik, bentuk hidung, bentuk mata. Kalau hari-hari ini kan di Indonesia rame Pak Jokowi yang sekarang kan bukan yang dulu, karena ini bentuk bibirnya, bentuk giginya, semuanya diteliti oleh orang-orang para senior intelijen, bahkan meneliti ini kok berubah sama sekali. Sampai kemarin waktu upacara kemerdekaan mantan presiden Indonesia yaitu SBY sampai ngelihatin Pak Jokowi gitu kan, ini bener enggak, lalu disorot juga waktu Pak Wakil Presiden Gibran Rakabuming, kemudian dia salaman dengan semua pejabat negara, lalu dia salaman dengan Pak Jokowi, kok aneh gitu kan.
namanya manusia mungkin mau cari ke celahnya kesalahan orang. Tetapi yang saya tidak membicara ke sana, saya hanya memberitahu bahwa ada cloning terjadi. Tapi ya saya tidak tahu tentang Pak Jokowi ini cloningnya memang cloning atau memang ini beliau asli. Saya tidak bicara ke sana, tapi yang saya mau sampaikan hari ini secara Alkitab bahwa cloning itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Kalaupun toh Tuhan mengizinkan terjadi, itu adalah ilmu pengetahuan yang bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Manusia cloning, fotokopi, kalau mati selesai. Tapi kalau manusia itu ciptaan Tuhan, dia mati. Orang percaya, dia diselamatkan. Yang tidak percaya, dia tidak diselamatkan. Hidup adalah kuasa Tuhan. Manusia dan bukan ciptaan manusia. Cloning dianggap itu sebagai meniru kuasa Tuhan. Tidak apa-apa kalau dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau dipakai untuk menipu, untuk kejahatan, untuk maksud jahat, ini yang Tuhan tidak mau. Jadi kesimpulannya adalah cloning itu dapat menyebabkan dua hal. Yang pertama, cloning manusia itu dapat membuat orang itu, wow, Tuhan itu luar biasa ya, bisa menghadirkan seseorang yang sudah tidak ada, bisa hadir lagi, mirip semuanya. Lalu orang mulai memuji Tuhan dan bersyukur. Tetapi ini juga bahaya ketika dia tidak ada tuntunan firman, tidak ada tuntunan kerohanian. Dia bisa mengandalkan manusia, tidak mengandalkan Tuhan. Karena waktunya udah selesai, tetapi ini dihidupkan kembali. Yang kedua, cloning itu dapat menyebabkan penderitaan, kegagalan biologis atau disalahgunakan. Nah, ini yang bisa pakai mungkin untuk kejahatan. Tapi untuk melindungi juga bisa. Jadi prinsip cloning ini melanggar prinsip kasih dan kehidupan. Betapa seseorang itu kalau misalnya nih ketemu suaminya di cloning padahal suaminya sudah meninggal, dia senang ketemu suaminya kembali, merasakan kasihnya, cintanya. Tapi kan itu sebuah tipuan karena suaminya udah dipanggil Tuhan pulang, lalu dia berhadapan dengan cloningnya, kan bisa kecewa. Oh, ternyata suamiku sudah tidak ada. Nah, maka dari itu cloning bisa juga menyebabkan orang itu menderita. Jadi ilmu pengetahuan harus dibimbing dengan nilai-nilai moral, iman, bukan dengan ambisi manusia semata yang membuat orang itu justru malah kecewa dan menjadi terluka. Tetapi ilmu pengetahuan diciptakan adalah untuk kemuliaan Tuhan dan menolong kita makin memuliakan Tuhan. Cloning tidak sesuai dengan rencana Tuhan, tetapi ada batasnya. Biarlah dipakai untuk kemuliaan Tuhan saja, bukan untuk kejahatan. Yesus HaMashiach bless you.